Tahun 2023 bisa dibilang sebagai tahun yang menggemparkan bagi dunia gulat profesional. Berbagai kontroversi terjadi, Vince yang masuk lagi dan keluar lagi, TKO yang membuat WWE bersama UFC bergabung, Triple H yang memimpin segala jenis kreatif saat ini, dan bisnis WWE yang berkembang pesat. Di antara itu, Return of the Year juga pasti jadi momen yang paling mengejutkan di tahun ini. Banyak highlight-highlight yang terjadi di tahun ini. Salah satunya adalah storyline yang terbaik yang layak kita sebut sebagai highlight tahun 2023. Berikut ada 10 storyline yang saya pikir wajib disebut sebagai storyline terbaik atau view terbaik yang terjadi di tahun 2023. Let's check this one out. Storyline terbaik yang pertama yang saya pikir layak menjadi highlight tahun 2023 adalah cerita Sami Zayn yang butuh partner, dan pada akhirnya Kevin Owens memilih kembali ke pelukannya Sami Zayn dan berjuang untuk melawan Usos di WrestleMania, dan pada akhirnya mereka berhasil menjadi Undisputed Tag Team Champion. Ini jadi salah satu cerita favorit saya di tahun 2023, dan juga ini merupakan lanjutan dari cerita sejak tahun 2022 di mana Sami Zayn berjuang menjadi anggota Bloodline sampai dia dikeluarkan di Royal Rumble dan melawan Roman Reigns di Elimination Chamber, menuju ke akhir dari cerita itu semua di kemenangan Sami Zayn, Kevin Owens menjadi Undisputed Tag Team Champions di WrestleMania malam pertama. Yang kedua, yaitu adalah cerita Jey Uso yang memilih untuk keluar dari Bloodline mengkhianati Tribal Chief. Diawali dengan Jimmy Uso yang awalnya mengajak Jey Uso untuk berkhianat, untuk keluar dari Bloodline karena sudah muak dengan apa yang terjadi dalam Bloodline. Dan seiring berjalannya waktu, Jey Uso mendapatkan spot single pushnya dengan menantang Roman Reigns untuk Tribal Combat di SummerSlam. Ini jadi salah satu momen puncak karirnya Jey Uso hingga dia memutuskan keluar dari SmackDown dan diangkat lagi oleh Cody untuk masuk roster Raw dan menjadi main event Jey Uso dengan Yeet Word yang menjadi cukup populer, pastinya akan menjulang tinggi lagi di tahun 2024. Yang berikutnya adalah Nakamura yang memilih untuk jadi seorang kill yang menarget punggungnya Seth Rollins. Ini menurut saya cerita yang sangat menarik di tahun ini, di mana pada akhirnya sebuah storyline yang berdasarkan dari sebuah realita yang ada dalam kondisi dari kesehatan Seth freaking Rollins yang punya masalah di punggungnya yang memang harus cukup bisa dibilang segera istirahat ya. Tetapi walaupun begitu, Seth Rollins masih bisa memenangkan matchnya melawan Shinsuke Nakamura walau dengan kondisi punggung yang sudah tidak sempurna. Bagaimana progres cerita ini di mana WWE memilih konsep Nakamura dengan promo, dengan video dan menampilkan subtitle adalah keputusan yang menurut saya cukup brilian untuk membuat story ini menjadi lebih menarik dan menjadi lebih mengena untuk semua fans secara universal. Dan the vicious character of Nakamura adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu, yang mana sudah lama Nakamura tidak menjadi sekejam ini ya. Dengan story realita yang dibawa ke dalam storyline kayfabe membuat cerita ini menjadi lebih menarik. Ini jadi salah satu highlight juga di karirnya Seth Rollins tahun 2023. Storyline highlight berikutnya tahun 2023 adalah Judgment Day yang running Monday Night Raw. Not just Monday Night Raw, pastinya juga the whole WWE. Mereka mendominasi di segala storyline utama yang ada di Monday Night Raw, di mana Mami pegang champion, Dominic pegang champion, Finn Balor, Damian Priest menang Tag Team Champion Undisputed, dan juga Damian Priest menang Senior Money in the Bank. Nah, di tahun ini mereka juga nambah satu member, yaitu JD McDonough yang awalnya tidak diterima oleh Damian Priest tapi pada akhirnya resmi bergabung. Dan di ending tahun 2023 penambahan satu lagi member honorary, yaitu R-Truth. Menurut saya cerita Judgment Day yang memenangkan semua champion harus jadi highlight di tahun 2023 yang menunjukkan jelas mendominasinya faction ini sebagai pengganti Bloodline yang mendominasi hampir seluruh tahun 2022 ya guys ya. Kemenangannya Damian Priest, kemenangannya Finn Balor, kemenangannya Dominic, kemenangannya Mami yang menjadi champion di tahun ini. Menurut saya storyline untuk Judgment Day yang terjadi di main event level adalah salah satu highlight tahun 2023.
Highlight berikutnya di tahun 2023 adalah story-nya LA Knight. Walaupun endingnya selalu mengecewakan bagi saya, tetapi fenomena LA Knight yang menjadi sangat-sangat populer di tahun 2023 menjadi highlight storyline yang ada. Diawali dengan storyline dia bersama Bray Wyatt yang menurut saya cukup berhasil. Terus perubahan LA Knight menjadi seorang babyface hingga dia menjadi main eventer di brand SmackDown untuk menghadapi Roman Reigns. Tapi pastinya perjalanan LA Knight menuju puncak dan mencapai puncak masih akan terus berlanjut di 2024. Kita pasti tahu di 2024 everybody will say LA Knight, yeah. Berikutnya yang cocok jadi highlight tahun 2023 ialah storyline-nya Dominic menjadi anak super haram guys ya, melawan bapaknya sendiri dan juga bahkan dia membawa kesan ini menjadi sesuatu yang real ketika dia walk out bersama member Judgment Day di saat Mysterio menerima gelar Hall of Fame-nya. Dan ini jadi rise untuk Dominic ya. Di awal dia mengkhianati di Clash at the Castle. Seiring berjalannya bulan dan setahun di 2023 ini, Dominic bisa dibilang salah satu heel terbaik tahun 2023 ya. Walaupun memang untuk match ataupun untuk penampilan yang cukup signifikan bukan jadi pilihan utama, tapi setiap diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam sebuah storyline, semua orang dengan ikhlas membenci Dominic Mysterio. Dan menurut saya cerita Dominic bersama bapaknya ini, sama Rey Mysterio ini salah satu storyline terbaik tahun 2023 yang ini juga jadi titik puncak karirnya Dominic Mysterio sebagai seorang pegulat guys ya. Story yang terbaik lainnya tahun 2023 menurut saya adalah bagaimana WWE membentuk dan mengubah secara perlahan karakter Drew McIntyre yang tadinya sebagai orang babyface yang sudah tidak jelas nasibnya seperti apa menjadi seorang heel yang sudah jelas mau menuju ke arah mana, dimana dia punya alasan yang cukup jelas untuk membenci dan alasan yang cukup jelas juga untuk tetap mempertahankan pendapatnya untuk balas dendam ya guys. Memang untuk menarik cerita ke Clash at the Castle cukup jauh, tapi Drew McIntyre bisa membuatnya cukup masuk akal guys ya. Dan WWE memutuskan untuk tidak langsung tiba-tiba turn heel, diberikan progres yang perlahan. Ini jadi hal yang sangat menarik untuk diikuti hingga akhir tahun 2023 ini, karena saya yakin memang ya setelah Drew McIntyre kalah di Clash at the Castle melawan Roman Reigns, memang karirnya langsung memang drop setelah itu guys ya. Walaupun dia memutuskan untuk return dan menantang Gunsa yang saya pikir dia akan menang, tapi ternyata drop lagi, dan makin drop lagi dia tidak berhasil memenangkan match melawan Seth freaking Rollins sebelumnya. Dan waktu demi waktu akan memutuskan apakah karakter heel Drew ini cukup berhasil dan bisa membawa dia menjadi seorang champion lagi. Kita akan nantikan di tahun 2024. Story yang terbaik tahun 2023 lainnya yaitu adalah Intercontinental Championship Challenger guys. Masa Gunsa sebagai champion yang cukup lama ini salah satu yang cukup historis ya di sejarah WWE. Dia malah jadi yang terlama yang pegang Intercontinental Champion. Gunsa bisa saya sebut sebagai MVP tahun 2023. Tapi sayangnya Gunsa bisa dibilang cukup jarang untuk defend title-nya di pay-per-view. Jadi menurut saya itu jadi sisi kelemahan dari Gunsa yang memegang Intercontinental Champion di tahun ini, dan tidak ada bisa yang menandingnya. Tetapi setiap cerita, setiap penantang yang diberikan kesempatan untuk melawan Gunsa semua punya spot terbaiknya. Kita bisa lihat bagaimana Bronson Reed menantang, bagaimana Chad Gable menantang, The Miz menantang. Walaupun semuanya gagal, tapi semua mendapatkan promo dan juga spot yang cukup mantap yang membuat story-nya jadi lebih keren walaupun hanya sebatas match di Monday Night Raw. Dan saya yakin di tahun 2024 Gunsa akan dethrone dan akan ada new Intercontinental Champion. Siapakah dia? Kita akan nantikan di tahun 2024. Story yang ke-9 yang jadi highlight tahun 2023 menurut saya adalah Becky Lynch yang feud dengan Trish Stratus. Ini feud yang cukup panjang yang dipersiapkan untuk sebuah blow off match di SummerSlam, tapi malah ditunda karena mungkin ada beberapa hal yang membuat ditunda, karena Triple H memutuskan untuk menundanya sebab sudah terlalu cukup padat ya untuk pertandingan-pertandingan yang ada di SummerSlam, dan Triple H memilih untuk memberikan matchnya di Payback.
event setelah SummerSlam, dimana di sini jadi blow off match-nya dan exit-nya Trish Stratus dari run-nya di WWE saat ini. Keterlibatan Zoey Stark juga menjadi aji mumpung lah untuk Zoey Stark yang baru aja dinaikin dari NXT menuju main roster, memberikan efek signifikan bagi karirnya. Mudah-mudahan berlanjut setelah ini guys ya, karena Zoey Stark bisa dibilang cukup impresif ya di run-nya pada saat bersama Trish Stratus. Cuman setelah ini dia jadi kayak kurang jelas mau arahnya kemana. Tapi yang kita tahu Trish Stratus sudah off dan Zoey Stark sedang fokus bersama Shayna Baszler. Match yang disajikan Becky Lynch sama Trish Stratus pun match yang cukup menarik dan dari segi storyline cukup kuat lah untuk membuat Becky Lynch triumph di storyline yang satu ini. Dan yang terakhir menurut saya yang cukup jadi highlight tahun 2023 adalah storyline finish the story. Yang mana finish the story tidak finish hingga tahun 2024 guys ya. Di awal dari tahun 2022 di mana dia diiklankan kembali di tahun 2023 Januari kembali dan dengan misi finish the story menuju WrestleMania, tetapi gagal. Dan Cody mengakui kalau memang salah dia di sini, walaupun ya diganggu Solo Sikoa dan membuat saya sangat-sangat kesal sekali, tapi finish the story masih jadi promo utama, hal utama, misi utama Cody untuk menjulang tinggi di WWE hingga saat ini. Tetapi menuju ke sana dia menemukan berbagai macam halangan, mulai dari Brock Lesnar yang mengkhianati dia tanpa tedeng aling-aling, dilanjutkan dengan Dominic Mysterio dan the whole Judgment Day thing di Monday Night Raw, terus sekarang kembali diganggu oleh Shinsuke Nakamura. Bagaimana nasib Cody nanti di tahun 2024? Apakah dia akan pasti bisa finish the story-nya? Bisa dibilang untuk tahun 2024 saya bisa bilang kalau ini adalah finish the story part kedua guys ya, karena ini terjadi, ini udah direncanakan sejak awal tahun 2023 dan mungkin akan berakhir di tahun 2024. Itu dia tadi 10 storyline yang saya pikir jadi hal yang menarik dan juga highlight tahun 2023. Menurut teman-teman, storyline atau feud apa yang terbaik di tahun 2023? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang pasti selalu menonton channel Gilang Gulat. Thank you!